Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Ya, perkenalkan nama saya Dung Rahmanto. Ya, di sini saya akan share bagaimana Anda bisa mendapatkan atau menghasilkan income di luar penghasilan aktif, yaitu sebagai uh, internet marketers ya, mendapatkan passive income dari internet. Ya. Cara yang saya share ini adalah cara kita bergabung menjadi sebuah affiliate ya. Kita menjualkan produknya orang lain dan kita mendapatkan komisi ya. Komisinya ini lumayan ya. Jadi per penjualan itu antara $30 sampai $50 ya per transaksi. Jadi kalau sekarang 14.000 rate-nya berarti ya di atas 500.000 ya per transaksi. Dan ini tidak diperlukan sebuah keahlian khusus ya. Yang diperlukan cuman promosi online aja. Baik itu menggunakan YouTube, menggunakan blog maupun menggunakan sosial media. Oke. Jadi ini tidak perlu punya passion ya. Jadi misalkan Anda nggak punya passion berhubungan dengan digital marketing atau berhubungan dengan AdSense, ini tetap bisa dilakukan. Jadi tidak perlu membutuhkan keahlian khusus. Yang diperlukan cuma satu sih. Anda punya internet yang bagus koneksinya, punya laptop yang oke. Untuk apa? Untuk membuat video, untuk membuat presentasinya. Ya, seperti itu. Dan juga Anda harus mempunyai partners, artinya punya produk yang bisa Anda promosikan ya. Produknya ini macam-macam, boleh produk yang online, boleh produk yang offline. Artinya apa? Kalau online ini boleh menjualkan produk orang lain yang sifatnya digital, misalkan e-book, misalkan software, misalkan hosting, misalkan konten. Jadi semua produk yang tidak ada fisiknya, ya, sebuah produk digital ya. Apapun itu tidak ada batasnya, selama itu digital atau online boleh Anda jualkan. Atau produk yang offline ya. Produk yang offline ini berarti produk yang punya fisik, bisa Anda sentuh, bisa Anda rasakan, orang lain juga bisa lihat. Jadi ya semua hal yang atau semua produk yang berhubungan dengan offline ya. Nah, ini salah satu bukti yang saya lakukan ya. Dengan aktivitas ini saya bisa menghasilkan 15.504. Ya, mungkin kalau misalkan kita cek realnya, kita akan masuk ke sini ya. Nah, ini real ya. Nah, ini terus ini transfernya melalui PayPal ya, melalui PayPal. Contohnya satu transfer $19.58, yang lain ada yang 20, ada yang 26, ada 39, ada yang 46, ada yang 57, ya macam-macam ya. Ini masih 42 page, ini masih satu page, jadi ada sekitar 41an lagi. Jadi ini saya nggak punya passion untuk bisa berjualan ini. Jadi yang saya lakukan cuman modal marketing online aja, menggunakan YouTube, menggunakan blog atau website dan kontennya. Oke, terus sebenarnya kalau rata-rata orang kalau mau start selling atau start menjual itu bisa dihubungkan dengan passion ya. Misalkan saya punya passion atau Anda punya passion, passionnya adalah melukis atau menggambar, atau punya passion katakanlah apa ya, olahraga atau fitness ya, itu juga bisa didapatkan, bisa dikonvert apapun passion itu untuk bisa menghasilkan atau bisa dirubah menjadi income ya, itu juga bisa. Tapi banyak sekali orang atau user atau orang lain ya yang nggak punya passion ya.
Jadi sebenarnya dia punya passion, tapi dia nggak sadar dia punya passion itu. Jadi anggaplah orang-orang tersebut punya passion tapi nggak tahu ya. Jadi buat Anda atau orang-orang itu yang nggak punya passion, apakah bisa mendapatkan income dari internet ya? Jawabannya adalah bisa. Caranya seperti apa? Caranya adalah posisikan diri Anda itu menjadi solver. Solver ini apa? Solver ini apa ya? Solusi ya. Solusi terhadap isu atau problem yang dihadapi oleh orang lain. Ya. Nah, dengan cara ini, as simple as that, cara yang mudah, ini banyak sekali orang yang sukses. Ya. Contohnya ini adalah seorang mahasiswa ya. Ini sudah lulus ya harusnya. 21 tahun, mahasiswa ini mengantongi 800 juta dari jualan online. Ya. Dengan cara apa? Di waktu senggang dia berjualan produk yang bisa ditemukan di sekitar kita. Apa saja, dia jualan mesin cuci, sepeda motor, mobil portabel yang dirakit sendiri dan bisa mengantongi 800 juta dari jualan online. Ini diliput dari liputan.com. Terus sukses story yang kedua, ini saya. Jadi memanfaatkan passion saya berhubungan dengan internet. Jadi saya kan suka internetan itu. Jadi melalui internet, YouTube, Google, blog, saya membuat konten dari video maupun artikel dengan cara mempromosikan produk orang lain. Ketika produk itu udah sampai di orang yang butuh, dia akan beli. Dia akan beli dan kita mendapatkan komisi dari penjualan itu. Tidak hanya kita menjualan produk melalui afiliasi, kita bisa juga mendapatkan income dari programnya Google AdSense, ya, CPC atau model per klik ya, cost per klik ya. Jadi per kliknya kita akan mendapatkan penghasilan rata-rata misalkan per satu klik itu bisa $1, bisa $0,5 atau mungkin 14.000 atau mungkin 2.000 doang, Rp2.000 per klik ya, hanya satu klik aja. Seandainya website Anda itu punya rata-rata perharinya misalkan 100 klik, ya tinggal ngalikan aja 100 kali 1.000 misalkan, kali 30 hari. Jadi sudah lumayan income-nya. Tidak harus kerja di kantor mulai jam 7 pagi sampai jam 9 atau sampai jam 5 sore. Cukup di rumah saja sambil bermain dengan anak, sambil mengerjakan yang lain. Anda juga bisa menghasilkan passive income dari internetnya. Cara ini saya dapatkan dari proses menggunakan blog dan menggunakan video yaitu YouTube. Oke. Jadi artinya tanpa punya passion terhadap produk yang akan Anda jual, tidak perlu khawatir. Selama Anda bisa memposisikan menjadi solver terhadap apa yang sudah kamu miliki sekarang, Anda sudah bisa menjual atau mendapatkan income dari produk yang Anda promosikan itu. Nah, kalau teman-teman belum punya produk atau belum mendapatkan produk dari orang lain, tidak masalah. Kamu bisa membuat produk itu sendiri. Selama di diri teman-teman itu mempunyai sebuah opportunity ya, sebuah keunggulan, bukan atau kelebihan ya. Jadi teman-teman harus punya kelebihan dulu. Ya, harus dicari dulu kelebihan teman-teman apa. Contohnya adalah mungkin teman-teman adalah kucing ya. Nah, ketika mengaca di cermin, ternyata kucing ini sebenarnya adalah singa. Kenapa? Karena mungkin teman-teman punya kelebihan yang dimiliki oleh singa atau harimau ya. Jadi cari dulu kelebihan-kelebihan Anda. Karena apa? Karena harusnya orang lain juga itu punya kekurangan dan
dan kelebihan Anda itu bisa Anda share atau Anda jual ke orang lain ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada 3 area yang bisa Anda jual ya. Area pertama yaitu area atas. Area atas ini mulai dari kepala sampai pundak ya, warna merah ini ya. Area tengah ini area mulai dari dada sampai kaki sini. Kemudian area 3 atau bawah mulai dari kaki sampai telapak kaki ya, atau sepatu di bawah. Jadi 3 area ini adalah area yang penting, yang banyak isu, banyak problem, dan juga banyak yang dicari oleh market atau oleh orang lain. Oke. Nah, coba kita explore lagi lebih jauh lagi. Kalau area atas itu apa saja? Jadi ada 2 area yang bisa kita promosikan ya. Yang pertama adalah area terlihat dan tak terlihat. Kalau area terlihat itu apa aja? Mulai dari atas itu ada rambut, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada bibir, ada wajah. Jadi semua hal yang bisa dilihat orang lain dan bisa kita pegang ya. Nah, tugas Anda adalah mencari sesuatu yang orang lain suka, yang menurut Anda sendiri itu sebuah keuntungan yang Anda miliki dibanding dengan orang lain. Mungkin dari sisi hidung ya, Anda suka pakai tindik ya, hidungnya sudah mancung, dikasih tindik tambah keren. Atau mungkin dari rambut ya, Anda punya rambut yang seperti ini, terus Anda model desain seperti ini ya. Atau dari kalung, atau dari anting, dari mata ya, semuanya lah. Semua hal yang kira-kira bisa Anda bisa orang lain itu pingin untuk dimiliki ya. Dan juga dari sisi yang kedua adalah sisi yang tak terlihat seperti otak, saraf ya, dan hal-hal yang lainnya, misalkan migrain, penyakit ya, sesuatu yang bersifat problem ya, penyakit, hipertensi dan lain-lain. Jadi 2 hal ini adalah sesuatu yang kita punya ya, semuanya pasti punya ya. Dan orang lain juga punya. Kita punya, orang lain juga punya. Jadi kita cari di area satu ini mana yang menurut kita itu sesuatu yang unggul ya, atau baik ya daripada orang lain. Nah, kita pilih, misalkan kita pilih nomor 1, rambut ya. Rambut ini kira-kira kalau misalkan orang lain berhubungan dengan rambut itu apa yang dia cari. Kalau saya sih yang nyari biasanya adalah model rambut ya, model rambut atau cara merawat rambut ya, biar rambutnya nggak mudah patah ya, atau yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di search engine dan melihat kata kunci yang dicari yang berhubungan dengan rambut itu banyak banget. Ada hairstyle, ada braid hairstyle, ada twisty hairstyle man, undercut hairstyle, dan yang lain. Ada sekitar 206.379 kata kunci dengan jumlah pencarian sebanyak 2,2 juta ya. Ini cuman rambut saja, cuman satu saja ya. Belum telinga, belum mata, belum hidung, belum bibir, belum wajah, dan juga belum yang tak terlihat lain. Jadi banyak sekali orang yang mencari rambut sesuai dengan keinginan dia, apakah itu model rambut ataukah cat rambut ataukah yang lainnya. Nah, ini merupakan sebuah opportunity bagus untuk kita
bisa membuat kontennya ya. Walaupun kita tidak punya keahlian, kita nggak punya pengalaman apapun terhadap rambut, desain rambut, potong rambut, atau apapun. Tapi selama kita punya rambut itu kita punya sendiri dan kita coba main di situ, nah kita sudah bisa membuat artikel atau konten berhubungan dengan rambut ini. Oke, terus yang kedua adalah area tengah. Area tengah ini nomor 2 tadi, jadi yang terlihat tak terlihat. Terlihat ada pundak, ada perut, ada pinggul, ada dada. Keempat halnya ini masih minim ya. Banyak sekali yang lainnya yang tidak terlihat. Mungkin sikut, ya. Mungkin leher, ya masih banyak. Jadi cari sesuatu yang unggul atau sesuatu yang kurang di area ini. Ya. Misalkan kalau sisi kurang ya, misalkan perutnya gendut ya. Nah, Anda cari solusinya gimana biar nggak gendut. Ya. Misalkan Anda juga punya perut gendut ya. Nah, Anda lakukan hal-hal apapun biar nanti perut gendut tersebut jadi kurus. Entah itu pakai jumping jack atau puasa atau diet apapun ya. Nah, terus jual tips triknya di mana tadi masih gendut, masih besar perutnya, terus sekarang sudah kurus ya, sudah ramping lah seperti itu. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk menjual produk berhubungan dengan area 2 ini. Selain itu Anda juga bisa melakukan pembuatan artikel tips-tips yang berhubungan dengan perut gendut tadi, baik itu video maupun artikel, tanpa harus Anda proses lakukan. Nah, kalau di internet kita bisa juga tahu kira-kira orang nyari keyword yang berhubungan dengan perut itu seperti apa, berapa banyaknya. Contohnya ini adalah cara diet cepat kurus dalam 1 minggu. Ternyata yang nyari ini sangat banyak, ada 9.300 orang. Cara kurus 2.300, cara cepat kurus 1.500, cara membuat badan kurus menjadi body goals yang ada 1.400-an. Dan lain-lain. Jadi artinya di sini ada orang yang nyari untuk area tengah terlihat dan area tak terlihat. Ya. Tak terlihat ini seperti apa? Misalkan jantung berarti berhubungan dengan penyakit jantung. Jantung darah rendah atau orang yang suka jantungan, mudah jantungan, atau lambung suka lambungnya sakit ketika telat makan atau ototnya lemas atau seperti apa, peredaran darah salah pernafasan. Semua istilah ini atau semua topik ini bisa Anda buat sebagai untuk menjadi sebuah artikel maupun dibuat sebagai konten YouTube ya. Yang terakhir adalah area 3 bawah. Tak terlihat dan terlihat. Terlihat apa? Contohnya adalah cedera kaki, pernah jatuh, gimana cara menyembuhkan cedera kaki. Area sepatu, misalkan sepatu yang lagi trending untuk laki-laki di 2021, sandal lucu atau apapun ya. Semua hal yang berhubungan dengan produk footwear ya, itu bisa Anda jual. Tidak terlihat ini juga ada yang nyari ya, bau kaki, gimana cara menghilangkan bau kaki, kolesterol, asam urat, dan lain-lain. Ini semuanya ada yang nyari ya. Anda bisa start selling kaos kaki, start selling sepatu, start selling sandal, dan lain-lain. Atau mungkin obat kolesterol, obat asam urat, atau jamu, atau yang lainnya. Jadi ini 2 hal yang banyak juga yang nyari. Ini contohnya kalau misalkan kita fokus atau ambil keyword atau kata kunci cedera engkel ya. Cedera engkel kaki ternyata ada juga yang nyari sebanyak 700, cedera kaki 500,
bergelang kaki 250. Terus kalau berhubungan dengan sepatu banyak 26.000, sepatu pria, sepatu sneaker, sepatu pantofel, sepatu casual, sepatu pria keren, sepatu kets pria, sepatu sport pria, sepatu boots pria, dan lain-lain. Jadi banyak sekali topik yang bisa kita promosikan untuk dijual ya. Nah, kalau saya dengan hanya area atas saja ya, area atas ini rambut ya, terutama rambut itu bisa menghasilkan passive income sebesar $4.105 dari AdSense ya. Dari AdSense. Nah, caranya seperti apa? Kalau dirangkum lagi caranya hanya 3 aja caranya. Pilih areanya, apakah atas, apakah tengah, apakah bawah. Terus pilih niche-nya, niche atau topik ya. Apakah atas, kalau atas itu apa? Apakah rambut, apakah mata, apakah telinga, apakah yang lain. Terus buat kontennya, artikelnya bisa artikel berupa teks atau berupa gambar atau berupa video. Terus lakukan update setiap hari. Ya. Nah, dalam membuat artikel itu penting sekali Anda mencari problems dari 3 area tadi, apakah area atas, area tengah, atau area bawah. Kalau area atas, cari problemsnya yang ada di masyarakat. Misalkan teman-teman pilih rambut ya, kira-kira apa yang dicari oleh orang lain, problemnya seperti apa. Mungkin orang lain mencari model rambut terbaru 2021 atau model rambut David Beckham atau model rambut yang lain ya. Berarti Anda harus menyediakan model-model rambut sesuai dengan pencarian mereka. Misalkan mencari model rambut gaya Beckham, berarti Anda harus mencari ya foto-foto atau gambar-gambar David Beckham dengan bervariasi rambut ya yang sudah dia buat. Begitu juga di area tengah dan di area bawah. Area tengah berarti dari pundak ke perut, area bawah alat reproduksi ke ujung kaki. Ya. Jadi key takeaway-nya adalah memanfaatkan search engine untuk segala kebutuhan baik pelajar maupun umum. Anda juga bisa menaikkan visibility nama Anda dan nama brand Anda di search engine, menggali potensi besar yang bisa dimanfaatkan melalui konten dan SEO. Ya, seperti itu. Jadi dengan cara ini Anda bisa menghasilkan passive income unlimited ya. Hanya fokus satu niche aja, satu topik aja, tidak harus semuanya. Kalau Anda aman, Anda nyaman di area rambut, ya Anda harus fokus di rambut doang. Anda nyaman di area mata, jadi Anda cari problems apa saja yang berhubungan dengan mata. Anda fokus ke misalkan otak atau saraf ya, Anda fokus di area itu. Jika Anda konsisten membuat artikel, membuat video tentang ini, dan Anda sudah menemukan partner atau produk yang bisa Anda siapkan untuk bisa dipromosikan, ya dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun, Anda sudah harusnya bisa menghasilkan passive income dari blog Anda maupun dari YouTube ya, sesuai dengan produk yang Anda jual. Ya, seperti itu. Jadi nanti saya akan coba create konten menggunakan niche atau produk ini dan kita lihat sih seperti apa impact-nya atau hasilnya seperti apa. Apakah berhasil, apakah masih works ataukah tidak. Saksikan di video-video saya berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Share bagi teman-teman lain yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.